Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Pisces untuk bulan Februari 2019 dan akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kehidupan, karir, bisnis, asmara berpasangan, asmara yang lajang. Dan kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang termanis, yang terindah yang akan terjadi di bulan ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Kita mulai. Yang pertama, kehidupan dari Pisces. Pertama, kemudian kedua, ketiga. Ya, yang kedua adalah karir, ini kehidupan ya. Kemudian past, current, future. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Yang kedua, karir dan bisnis, past, current, future. Jadi saya akan baca tentang karir dan bisnis dalam satu deret kartu. Yang pertama, past, kemudian current, future. Yang berikutnya adalah asmara yang berpasangan, past, current, future. Yang berikutnya asmara yang lajang, past, current, future. Siap ya, saya pastikan dulu. Oh iya, buat yang ingin konsultasi secara private silahkan kontak untuk asisten admin untuk pendaftaran konsultasi. Anda bisa kontak Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Tanyakan bagaimana transfer untuk biaya konsultasi ya. Jadi berapa biayanya, bagaimana transfernya, bagaimana mekanisme konsultasinya. Kita mulai sekarang kehidupan Pisces. Di bulan Februari 2019, Ratu Piala. Ada sesuatu yang membuat galau. Saya ambil dulu The Star, bintang terang. Kemudian The European, ini adalah pendeta. Jadi kalau waktu itu masih galau, kadang berada di posisi yang seharusnya damai tapi masih dalam keadaan kecemasan, kekhawatiran, trauma ini, takut ini, cemas itu, takut nggak bisa, takut nggak memenuhi, takut tidak cukup, takut tidak mampu. Ada banyak hal yang membuat cemas kehidupan sehingga berada di posisi yang tidak stabil, unstable ya, unstable. Jadi Anda betul-betul galaunya sering banget gitu. Tapi ini sudah lewat dan kita melihat sekarang yang current, yang sekarang ini terjadi. The Star, seperti bintang terang sedang menyinari. Bisa lagi dibutuhkan banyak orang, bisa lagi diposisikan yang nyaman, diposisikan yang terhormat, diposisikan yang mudah jalan hidupnya gitu ya. Urusan-urusannya diprioritaskan, segala hal yang tadinya sulit, rumit jadi lancar. Ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan Anda untuk terus bergerak, terus berjalan sehingga apa yang menjadi target-target besarnya dapat terrealisasi gitu ya. Oke, kemudian untuk yang future, The European, ini seperti diingatkan untuk kembali lagi ke kehidupan yang diliputi dengan kehidupan spiritual, lebih kepada pengejawantahan kehidupan yang bermuatan kepada pemahaman spiritual yang makin dalam. Bisa juga misalnya orang yang aktif di dalam keagamaan makin lebih banyak menggali lagi potensi dirinya untuk mengembangkan dirinya, untuk lebih berbakti kepada komitmennya dalam usaha, dalam kerja, dalam tugas, supaya tidak melenceng, supaya tidak keluar jalur, supaya tidak berambisi untuk ingin ini, ingin itu, begini, begitu, segala hal-hal yang duniawi. Jadi
kembali lagi kepada asal mulanya, yaitu membangun satu kehidupan yang damai, tentram, bahagia, berjalan dalam koridor yang menentramkan siapapun, yang memberikan kenyamanan bagi siapapun, ya. Oke, kemudian untuk yang berikutnya adalah kehidupan karir. Tadi kehidupan sudah, karir dan bisnis Pisces di bulan Februari 2019. Ini yang pas ya. Yang pas 8 piala. Ada satu kemurungan. Anda sedang berusaha di waktu lalu tuh ya, berjuang sekali, berusaha sekali mencari yang lebih baik, berusaha yang lebih baik, berusaha untuk menghasilkan yang lebih lagi, yang berdaya guna, yang berhasil guna, yang bermanfaat. Jadi tidak mau tenggelam dalam harapan-harapan yang tidak jelas hasilnya dalam pekerjaan. Dan tentunya harus berhati-hati karena politik dalam pekerjaan itu sering membuat Anda pusing 7 keliling karena yang dihadapi misalnya teman kerja, atasan langsung, big boss dan sebagainya ya. Dan yang saya pegang nanti karena bisnis juga kartunya ini. Kemudian untuk yang sekarang atau current, 2 of Cups, equal, sudah mulai bisa merasakan engagement gitu ya. Anda sudah bisa merasa selevel, seias kata bersama orang yang mungkin dalam pekerjaan Anda betul-betul berinteraksi selalu dengan dia. Anda mulai bisa mengikuti iramanya, Anda mulai bisa menerima hal-hal yang terkait dengan kemajuan-kemajuan dari apa yang dikerjakan, sehingga tidak ada yang sia-sia dari apa yang diusahakan karena semua jadi lebih mudah, semua merasa nyaman, merasa damai, merasa tentram, dan di atas ada malaikat yang maknanya terlindungi, terjaga supaya nggak melenceng kiri, nggak melenceng kanan ya. Yang berikutnya adalah future-nya. Lagi-lagi kalau tadi ini pendeta lelaki, ini pendeta wanita, gitu kiai, ini nyai gitu ya. Nah, pas sekali berarti di dalam kehidupan diingatkan untuk apapun yang dilakukan selalu ingat, selalu on the track, tidak melenceng, tidak tergoda apapun, harus bisa memegang teguh kejujuran dalam bekerja, dalam mengembangkan karir. Tidak ada yang namanya gunting dalam lipatan atau curang atau culas atau cheating. Hindarkan, karena semua kembali lagi kepada kedamaian, ketentraman hidup, dan apapun yang Anda lakukan itu seperti penugasan yang besar, yang mulia, yang menempatkan Anda di posisi yang begitu banyak hal bisa Anda tangani. Anda bisa sampai di titik yang merasa, kenapa ya semuanya harus melalui saya, kenapa ya semua butuh saya gitu ya. Dan itu sebetulnya memang sudah jalannya, sudah waktunya. Anda harus ikhlas, harus mampu dan harus mau melakukan yang terbaik buat diri Anda, juga orang-orang yang terlibat dalam kehidupan Anda dalam pekerjaan ya. Untuk yang bisnis, nah hati-hati dalam berinvestasi, dalam mengembangkan usaha, dalam berpartner, karena bisa saja ada yang curang. Di sini ada the moon, kemurungan yang bisa juga menyimbolkan sesuatu yang artinya Anda misalnya mengalami kerugian karena seseorang yang culas, yang curang, yang cheating, yang mungkin karakternya mengambil keuntungan dari orang lain. Mewaspadai hal ini penting sekali, dan jangan tergesa-gesa jika Anda ingin melakukan sesuatu yang Anda pikir lebih baik, ternyata malah lebih rugi, lebih banyak dibohongi, lebih banyak apes gitu ya. Pelajaran di waktu lalu harus betul-betul menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk Anda. Kalau tadi 8 piala, ini 2 piala, 2 of Cups. Jadi equal, Anda betul-betul menemukan sesuatu yang pas, partner bisnis yang pas, klien yang pas. Jadi betul-betul cocok satu dengan yang lain. Apa yang Anda tawarkan itu yang dibutuhkan, apa yang Anda tawarkan itu yang mereka cari. Jadi kayak pucuk dicinta ulam pun tiba gitu ya, nggak meleset. Dan ini merupakan sesuatu yang positif yang akan membuat Anda makin bersemangat
dalam membesarkan usaha atau bisnisnya ya. Di sini ada gambar malaikat, berarti ada berkah yang akan Anda peroleh. Nah, dalam bisnis yang future-nya ada gambar the high priestess, pendeta wanita, perempuan yang dimuliakan. Maka bergeraklah dalam proses yang makin sukses, makin besar, tapi dengan hati yang makin tunduk, bukan yang arogan atau sombong. Keberhasilan yang akan Anda peroleh justru membuat Anda semakin dibutuhkan, semakin menyamankan hati orang banyak, semakin merasa orang bahagia, bangga, tentram, damai, bekerja sama dengan Anda. Dan ini kembali kepada unsur spiritual. Jadi semua tujuannya untuk kedamaian, bukan lagi memikirkan hal-hal yang terkait dengan duniawi, hura-hura gitu ya, hedonis dan sebagainya. Itu tidak membuat Anda sukses, itu malah akan membuat Anda terpuruk. Tapi di sini adalah kesadaran batin, kesadaran spiritual bahwa yang Anda lakukan adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan dari setiap fase kehidupan yang Anda lakukan untuk banyak orang ya, juga untuk diri Anda, bisa juga untuk keluarga gitu ya. Oke, ini tadi untuk karir dan bisnis. Berikutnya asmara yang berpasangan. 10 tongkat, kemudian ratu koin, kemudian strength. Dulu ya, past life-nya pernah ada beban, mungkin sesuatu yang membuat Anda sedih, marah, tidak bisa melihat sesuatu ke depan sana, apakah betul membahagiakan atau membuat Anda jadi murung, jadi susah, jadi terganggu kebahagiaannya, sehingga merasa hidup itu penuh dengan cemburu, curiga, sakit hati, patah hati, dan hal-hal yang sebetulnya tidak boleh meliputi kehidupan Anda, karena ini akan menimbulkan trauma. Dan ini bisa juga beban yang sedang diemban Anda dengan pasangan yang harus betul-betul dilampaui bersama, dilewati bersama dengan semangat dan juga saling bahu-membahu supaya bisa wake up ya, supaya bisa bangun, bangkit untuk menjemput satu kehidupan baru yang lebih memberi semangat dan membawa kebahagiaan. Ini past life-nya, dan ini yang sekarang ratu koin. Anda sedang ingin sekali meningkatkan dari kehidupan itu nilai kesejahteraan, nilai kebahagiaan, nilai kebersamaan. Jadi kalau orang melihatnya Anda tuh lagi all out ya dengan kehidupan bersama pasangan untuk menjemput satu kebahagiaan, kesejahteraan yang tercover dengan baik. Mudah-mudahan upaya yang sedang dilakukan oleh Anda ini membawa dampak yang besar bagi kehidupan, membawa kebaikan yang meliputi segala sesuatu, sehingga apapun yang Anda lakukan, Anda yakin selalu bersama dia, membangun kehidupan yang bahagia bersama dia. Kedepan adalah strength, kekuatan. Ini adalah gambaran di mana Anda dengan pasangan betul-betul berjuang untuk bisa menjadi pasangan yang solid, menjadi pasangan yang tangguh, menjadi pasangan yang saling melengkapi. Semoga saja bertambahnya usia misalnya, banyaknya waktu yang dilalui membuat Anda dengan pasangan semakin terikat dalam satu jalinan batin, ikatan batin, kekuatan batin yang akan membuat selalu merasa dekat gitu ya. Dan ini adalah kualitas hubungan yang luar biasa. Oke, ini tadi asmara yang berpasangan, sekarang asmara yang lajang. 6 koin, kemudian 10 koin, kemudian as pedang. 6 koin ini gambaran di mana yang lajangnya Pisces masih fokus kepada usaha bagaimana membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga. Jadi belum kepikiran cinta-cintaan gitu ya. Karena membayangkan kelak yang saat ini Anda mulai rasakan kesejahteraan di mana Anda berjuang, bekerja sungguh-sungguh adalah untuk membahagiakan orang tua. Jadi kalau memang secara finansial sudah sudah mencukupi, sudah tidak ada lagi yang merasa kurang atau terbeban dengan urusan finansial atau financial, ini akan membuat Anda jauh lebih tenang, tentram, dan yakin
ketika fase untuk bisa membangun satu hubungan, Anda sudah berada di posisi yang cukup settle ya. Anda ingin mapan, mungkin Anda ingin berkecukupan, tapi tidak ingin dalam proses meraih keberhasilan itu terganggu dengan urusan cinta-cintaan. Ya, tapi kalau seandainya yang sekarang ini sedang berproses untuk bisa dekat, sepertinya justru gambaran ini memberi isyarat Anda jauh lebih mudah dekat dan bisa diterima oleh keluarga pihak dari orang yang sedang Anda dekati. Jadi malah lebih enak kalau ketika masa proses penjajakan pendekatan yang dilibatkan adalah keluarga. Jadi sepertinya Anda langsung betul-betul diterima, mereka welcome untuk menjadikan Anda bagian dari keluarganya. Biasanya grogi tuh ya, para lajang nih, nggak yang gadis, nggak yang bujang, kalau lagi mau ditemukan dengan calon mertua padahal baru dekat gitu ya, belum juga pacaran, baru jadi teman, mau dikenalin udah grogi duluan. Aduh gimana ya, ngomong apa ya, nanti ditanya apa ya. Nggak apa-apa, santai aja, ngobrol yang seru-seru aja seputar apa yang sedang dilakukan, aktivitas apa, mungkin merembetnya ke prestasi apa, kamu kesibukannya apa gitu. Jadi nggak usah sampai deg-deg plus, lemes dengkulnya, nggak usah ya. Pastikan semua sudah Anda persiapkan ketika tanpa diduga-duga Anda diajak ketemu orang tuanya, diajak ke satu tempat restoran, ternyata keluarganya ada di sana semua. Wah, bingung tuh ya, biasanya panik. Tapi santai aja, yakin deh, obrolan akan mengalir dan bawa diri dengan baik supaya bisa memberi kesan yang plus-plus, kesan positif gitu ya. Dan untuk yang as pedang, kalau Anda memiliki keyakinan cinta bisa Anda temukan dengan kesiapan lahir dan batin, maka Anda bisa lebih mudah menjadi pemenang dari cinta itu sendiri. Jadi nggak usah berkecil hati, kalau prosesnya belum terlihat, progresnya apalagi, Anda tetap harus yakin, pasti kalau sudah waktunya cinta akan datang juga. Tapi buat yang sedang berprogres mendekati seseorang, insya Allah yang Anda usahakan bisa berhasil dan bisa memperoleh cintanya ya. Oke, buat Pisces untuk bulan Februari 2019, apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang pas, ada yang kurang berkenan, ada yang merasa tidak ada resonansinya, singkirkan, jangan dipikir terlalu berat ya, apalagi ditaruh di dalam hati, udah jauhkan. Tapi kalau ada yang baik, aminkan dan semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe yang merah disentuh, kemudian ada lonceng, sentuh lagi supaya ada notifikasi setiap saya upload video harian, mingguan, bulanan, tahunan, show dan sebagainya. Dan komen di bawah, juga bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Pisces. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.